Oke. Satu contoh. Aduh, sebentar saya pegel ya. Istirahat dulu. Jadi penting ya, sebelum mempelajari ilmu itu kita harus tahu dulu ilmu ini mau membawa kita kemana, petanya kemana, gitu kira-kira ya. Ini penting. Bisa aja kita baca langsung sekarang setelah dia dalam pertemuan selesai, khatam. Wallahu a'lam bishawab. Udah pernah belajar risalah waladiyah? Pernah. Khatam, sampai khatam saya. Buat apa itu ilmu itu? Gak bisa jawab. Terjadi itu ya? Itu terjadi. Hada yahdus. Yahdus katsir. Orang belajar kita buku banyak gitu. Ngaji, Masya Allah, ijazahnya di mana-mana. Ijazahnya di mana-mana. Ijazah Syekh Fulan, dibawa itu ke rumahnya. Saya punya ijazah Sahih Bukhari, saya punya ijazah Fathul Qorib, saya punya Sulamul Munawwarah, saya punya gini. Misalnya ya. So what? Setelah itu apa? Dengan ijazah itu Anda bisa apa? Kan yang ditanya sama masyarakat itu bukan itu sebetulnya. Meskipun itu mungkin sesekali penting ya. Tapi yang mereka tanya itu apa? Kamu bisa apa untuk saya? Kamu bisa memperdengarkan apa untuk kami? Hasil belajarmu itu apa yang bisa kita dengar, yang bisa kita nikmati dan bisa kita pelajari dari hasil belajarmu itu apa? Kan gitu kira-kira. Gitu kan? Nah, jadi makanya kita harus tahu. Kalau belajar ilmu, kita harus paham. Dan memang ya, ilmu-ilmu keislaman itu benar. Itu saling melengkapi satu sama lain. Dan itu perlu pembicaraan terpisah kalau untuk membuktikan itu. Memang benar kan? Ilmu nahu nggak bisa dipahami dengan baik kalau tanpa ilmu sorof, bahasa Arab maksudnya. Kalau nahu doang pincang, kayak satu kaki gitu. Harus ada ilmu sorofnya. Kalau pengen paham Quran harus belajar balaghah, ya kan? Kalau pengen tahu Quran benar-benar firman Tuhan harus belajar ilmu kalam, ya kan? Oh, bagaimana caranya beristilah harus belajar ilmu mantik. Ilmu mantik penerapannya gimana harus belajar ilmu bahas, gitu kan? Mau belajar fikih harus belajar usul fikih dan seterusnya. Pada akhirnya itu membentuk satu kesatuan. Membentuk satu kesatuan yang kalau kita bisa pahami, kita bisa bukan hanya memahami agama ini dengan benar, kita juga bisa menyampaikan agama ini dengan cara-cara yang benar. Satu contoh ya, cukup sering saya menyimak orang yang punya, termasuk dulu saya pernah baca bukunya Dawkins. Dawkins itu salah seorang tokoh ateis terkemuka, dia ahli biologi, memang dia ilmuwan hebat ya, diakui memang, dia ilmuwan hebat, tapi dia bukan seorang ahli filsafat, dan cara berpikirnya tidak rasional. Dulu saya pernah baca bukunya yang dekat delusion itu, yang tentang delusi Tuhan gitu. Pernah dengar kan buku itu tapi kan? Pernah dengar gak? God Delusion, bukunya Dawkins itu. Kemudian saya juga pernah baca bukunya Outgrowing God. Nah, itu salah satu, mungkin kita nggak akan diskusikan semuanya ya. Tapi begini, dan ini pandangan orang-orang ateis rata-rata. Orang-orang ateis. Orang ateis itu biasanya punya pandangan. Diperhatikan ya. Itu orang hebat itu ilmuwan hebat itu. Tapi dia terjatuh dalam kecacatan berpikir semacam ini gitu ya. Dawkins itu punya pandangan. Di antara salah satu alasannya menolak keberadaan Tuhan itu apa katanya? Karena Tuhan itu terlalu banyak. Coba baca itu kalau nanti yang bisa bahasa Inggris. Terjemahannya udah ada juga. Di PDF juga ada. Tapi kalau merasa iman belum kuat, mending jangan ya. Ini hanya sebagai contoh sampel aja bahwa orang yang punya keahlian dalam sains sekalipun gitu ya, kalau dia tidak mempelajari kaidah-kaidah rasional ini, dia bisa terjatuh dalam kekeliruan semacam itu. Jadi Dawkins itu di halaman-halaman awal buku Outgrowing God itu, dia bilang, kan ada tuh judulnya itu Goodbye God gitu ya kira-kira. Selamat tinggal Tuhan. Gara-gara itu dia jelaskan panjang lebar gitu sekitar 1 atau 2 halaman bahwa di dunia ini ada banyak Tuhan. Tuhannya orang-orang Yunani dulu ada Tuhan Tuhan Zeus, Tuhan bla bla, itu nama-namanya kan banyak ya. Sampai sekarang pun kan begitu. Agama di dunia ini banyak. Ada agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, banyak sekali agama ya kan. Dan masing-masing punya konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Tuhan itu banyak. Karena Tuhan ini banyak, berarti sebetulnya Tuhan itu cuma ciptaan nalar manusia saja. Tidak ada wujudnya di alam luar sama sekali. Tidak ada wujudnya yang hakiki. Dia hanya diciptakan oleh nalar manusia biasa. Buktinya apa katanya? Buktinya setiap umat beragama, setiap orang punya konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Sama kayak tadi itu. Gimana itu Pak?
Kalau orang Islam punya Tuhan katanya begini, orang Kristen punya Tuhan begini, orang Hindu begini, begini. Ditariklah kesimpulan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya ciptaan nalar manusia. Perhatikan ya, itu bagi sebagian orang, sampai detik ini saya masih menjumpai orang kayak gitu. Ya Tuhan itu kan, itu subjektif katanya. Keyakinan tentang Tuhan itu keyakinan yang subjektif. Kalau kata orang Islam begini, ya Tuhan itu ya begini. Kalau kata orang Kristen, dan semuanya dianggap benar. Tuhannya orang Kristen ya benar menurut orang Kristen. Tuhannya orang Islam ya benar menurut orang Islam. Setiap agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing. Suka dengar nggak ungkapan begitu? Sekarang tahu nggak kesalahannya di mana? Tahu nggak sekarang kesalahannya di mana? Setiap agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing. Sekarang paham kesalahannya di mana? Hah? Apa kesalahannya? Dianggap benar. Bukan itu. Apa alasannya? Seolah-olah kebenaran itu banyak. Bukan. Dia menggantungkan kebenaran itu pada keyakinan. Jadi benar salahnya sesuatu digantungkan pada keyakinan. Padahal itu keliru secara logis pun itu keliru. Itu namanya appeal to apa? Appeal to faith. Jadi kita mengajak orang untuk merujuk apa? Benar atau salahnya sesuatu pandangan kepada keimanan. Ya karena orang Islam meyakini begini, maka itu benar. Tapi kalau orang Kristen juga beda, itu juga benar dong. Kan gitu kira-kira ya. Perhatikan. Saya ingin ngasih tahu bahwa cara berpikir semacam ini, meskipun itu bukan cuma Dawkins. Kalau suka baca itu ya, di media sosial itu saya cukup sering sebetulnya baca pikiran orang-orang ateis itu. Di antara alasan mereka tuh begitu. Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana sih sebetulnya? Orang Islam begini, orang Kristen begini, Tuhan tuh kok ada banyak. Tuhan mah udah cuma ciptaan nara manusia aja. Enggak, kan gitu kira-kira ya. Jadi, coba. Kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Bisa digeser. Perhatikan. Itu sebagai cara contoh beristidlal yang keliru ya. Jadi misalnya, kita sepakat bahwa gambaran manusia tentang Tuhan itu beda-beda. Sepakat nggak? Sepakat dong. Iya nggak? Orang Islam punya pandangan begini, orang Kristen. Kita sepakat itu. Gambaran tentang Tuhan itu banyak. Sepakat dengan ini? Gambaran itu maksudnya keyakinan ya, bukan Tuhan artinya digambar, bukan. Itu keterbatasan bahasa aja. Keyakinan atau penjelasan lah gampangnya. Penjelasan orang tentang Tuhan itu beda-beda. Kita sepakat itu? Banyak nggak? Banyak, sepakat. Nah, orang-orang ateis itu tadi nama Dawkins dan orang-orang ateis pada umumnya itu diantara. Nanti saya akan berikan alasan-alasan dan sama-sama tidak logis. Itu kayak semacam jadi kaidah gitu ya. Kayak semacam jadi kaidah. Orang yang pandangannya bertentangan dengan dasar-dasar keyakinan yang bersifat pasti, yang sudah dibuktikan kebenarannya, itu pasti keliru. Pasti cacat secara rasional. Kenapa? Karena ada kaidah itu dalam usul fikih itu la ta'arud bainal qat'iyat. Jadi tidak ada pertentangan antara sesuatu yang qat'i dengan yang qat'i yang lain. Kalau terbukti bahwa Tuhan ada itu bersifat qat'i, artinya qat'i itu artinya apa? Argumennya kuat sehingga itu bisa meyakinkan gitu ya. Kalau terbukti bahwa Nabi Muhammad itu nabi, kalau terbukti keyakinan itu bersifat pasti, kemudian ada orang yang ingin menolak keyakinan itu, pandangan-pandangan yang meragukan keyakinan itu udah pasti nggak rasional. Gitu kira-kira ya. Karena kenapa? Karena ini sudah terbukti rasionalitasnya. Kita akan buktikan aja ya. Satu, Tuhan itu banyak, ya kita sepakat. Tapi bagaimana Anda, nih, ini kan premis. Nanti, makanya itulah pentingnya belajar ilmu matematik gitu ya. Biar kita tahu ketika orang berargumen itu mana premisnya, mana konklusinya gitu ya. Konklusinya apa tadi? Konklusinya apa? Tuhan tidak ada. Atau dia itu hanya ada dalam pikiran manusia saja. Dengan alasan apa? Pandangan manusia berbeda-beda. Kita timbang sekarang ini secara logis ya. Masuk akal atau enggak? Kita sepakat ini. Sekarang bagaimana Anda bisa loncat dari premis ini ke sini? Ya, Anda kan mengatakan, dan kita sepakat, gambaran manusia Tuhan itu beda-beda. Tapi bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada melalui premis yang satu ini? Kan nggak cukup dengan satu premis saja kalau berargumen, ya nggak? Harus dengan apa itu kalau dalam ilmu matematik itu harus ada apa namanya? Ada namanya apa? Enggak, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu apa? Haddul awsat. Ya. Middle term. Terma tengah.
Terma tengah itu yang apa? Yang merajut atau mengikat antara ini dengan ini. Jadi gini nih, kalau pengen bangun argumen yang baik itu begini ya. Saya berikan bocoran sedikit. Kalau Anda punya klaim misalnya ini nih, Tuhan tidak ada. Oke? Terdiri dari berapa bagian ini proposisi ini? Hah? Ada dua. Satu, ini Tuhan sebagai apa ini namanya? Subjek atau maudhu. Susah emang kalau nggak belajar matematik itu kan begitu. Nanti saya belajar kodiah lagi, belajar proposisi lagi. Makanya ya, setelah ini PR-nya baca dasar-dasar ilmu mantik, minimal yang dasar-dasar bab tasawurat, tasdiqot gitu ya, dan pahami itu dengan baik. Kalau enggak, baca pengajian di YouTube, lihat pengajian di YouTube dan pahami. Baru bisa belajar ilmu ini. Ini subjek, ini predikat. Nah, tugas seseorang yang mengutarakan klaim itu, ketika dia ingin membuktikan kebenaran klaimnya, dia harus bisa membuktikan keterkaitan antara bagian ini dengan ikatan yang erat, yang rasional, yang benar-benar masuk akal gitu ya, paham nggak? Kalau Anda nggak bisa mencari ikatan ini, atau ada ikatan tapi ikatannya lemah, apa konsekuensinya? Akan mudah orang putuskan, kan gitu kira-kira, digunting sedikit udah selesai. Itu ada orang-orang yang berargumen begitu ya, argumennya karena lemah sisi keterkaitan ini, sisi apa pengaitan ini. Itulah yang hadul ausat tugasnya kan gitu. Hadul ausat tugasnya begitu. Terma tengah itu tugasnya begitu. Mengaitkan antara ini dengan ini. Sekarang kita tanya, Tuhan itu adalah wujud yang merupakan bagian dari alam atau berbeda dengan alam? Berbeda dengan alam. Berbeda dengan alam. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan Tuhan yang tidak atau berbeda dengan alam ini Anda katakan tidak ada melalui premis yang menyatakan bahwa gambaran atau penjelasan tentang Tuhan. Sekarang saya mau tanya, gambaran tentang Tuhan itu Tuhan atau bukan? Hah? Jawab, kenapa bukan? Kita harus terbiasa bertanya kenapa ya. Iya begitu tugasnya. Seorang mutakalim itu begitu, kalau ditanya kenapa dia bisa jawab. Dan kalau ditanya kenapa itu jawabannya gak langsung ke Quran, gak langsung ke hadis. Kesini dulu, mampir kesini dulu ya. Oh, menurut akal saya begini. Baru nanti Quran, dan dengan cara seperti itu kita bisa beragama secara mantap, ya kan? Datang 1001 manusia seperti Dawkins kepada Anda untuk meragukan keimanan, gak bakal mempan. Karena kenapa? Karena sudah terpahat secara kokoh. Kayak gitu kayak kira-kira ya. Apalagi kalau hidup di lingkungan orang-orang yang memang punya concern yang sama dengan dunia keilmuan yang sama gitu ya. Dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang memang ahli agama. Kan sedikit banyak keimanan itu dipengaruhi dengan lingkungan. Ya kan, orang-orang jadi ateis itu gara-gara tuh sebagian besar tuh kadang-kadang gara persoalan psikis, persoalan kejiwaan, persoalan lingkungan, diputusin sama pacarnya udah cinta bertahun-tahun gitu kan, bertanya kok Tuhan nggak adil ya, Tuhan nggak adil gini-gini, Tuhan nggak ada kayak gitu kira-kira, ya kan? Lihat ke sini, kita harus bisa bedakan, Mas, antara gambaran tentang sesuatu dengan sesuatu yang digambarkan itu sendiri. Antara gambaran tentang sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Sama atau beda? Sekarang kalau saya punya gambaran tentang siapa namanya tadi? Arman. Saya punya gambaran tentang Arman. Apakah yang saya gambarkan tentang Arman itu adalah Arman itu sendiri? Tidak. Tidak. Dan sekarang, kalau saya atau kita nih, berapa orang? 20 orang punya gambaran berbeda tentang Arman. Bisakah itu dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Arman itu hanya ada dalam nalar kita sendiri, tidak ada di alam luar? Keragaman pandangan itu? Bisa nggak? Belum ada yang belum ada yang belum connect. Kelihatan dari mukanya. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Perhatiin nih. Si Arman ini kan ada wujudnya. Ya.
saya bersama kawan-kawan yang ini, menurut kamu Arman gimana? Bla 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 bla. Menurut kamu gimana? Beda-beda nih gambaran tentang Arman. Nih, kayak sekarang orang beragama beda-beda tentang Tuhan kan? Gambarannya kan? Penjelasannya kan? Kata orang Islam begini, kata orang Islam begini. Paham nggak? Paham nggak? Udah terkonek belum? Oh, udah terkonek. Nah, si Arman ini punya wujud. Kemudian gambaran kita berbeda-beda. Pertanyaannya sekarang, apakah keragaman gambaran tentang Arman itu yang hanya ada dalam nalar? Ya emang keragaman gambaran hanya ada di sini, ya kan? Apakah keragaman gambaran tentang Arman itu bisa dijadikan alasan untuk menafikan keberadaan Arman itu sendiri? Pertanyaan selanjutnya, apakah keragaman gambaran tentang Arman itu bisa dijadikan alasan untuk membuktikan keragaman Arman itu sendiri? Dua pertanyaan berbeda loh ya. Nah, apa? Tak dulu, saya belum selesai. Tak dulu. Paham nggak? Nah, sekarang saya punya gambaran nih. Ini Arman wujudnya berapa? 1. Kita punya gambaran banyak tentang Arman kan? Bisa nggak gambaran yang banyak ini dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Arman itu banyak? Nggak bisa dong. Kenapa? Karena gambaran tentang sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Tasawwur ani syai' laisa huwa syai' fi haditsatihi, gitu kira-kira ya kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi gambaran kita tentang sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Mudah nggak dipahami itu? Sekarang orang berargumen, orang ateis dan sejenisnya itu, mereka bilang Tuhan itu katanya nggak ada. Dengan alasan apa? Dengan alasan gambaran manusia itu berbeda-beda. Banyak katanya Tuhan, di Tuhan itu yang banyak itu gambaran tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan itu Sekarang bagaimana Anda mempertanggungjawabkan klaim ini secara logis? Dengan premis Anda mengatakan gambaran Tuhan banyak, lalu ditarik kesimpulan bahwa Tuhan, wujud Tuhan itu sendiri, itu menjadi banyak. Atau wujud Tuhan menjadi tidak ada. Dan dijadikan sebagai produk nalar manusia saja. Masuk akal atau enggak itu? Di mana coba tidak masuk akalannya? Dia nggak membedakan antara gambaran tentang sesuatu dengan wujud sesuatu itu yang terbebas dari pikiran manusia. Syuf, lo ini darasna ilmu adabil bahas. Kelihatan kan? Betapa gampang. Ini pandangan semacam ini gampang dipatahkan kan? Tapi coba di luar sana. Orang-orang yang lemah iman, yang lemah akal. Lemah akal, lemah iman lagi. Apa yang terjadi? Hah? Iya juga ya? Iya juga. Tuhan yang mana yang benar nih? Tuhan yang mana? Kalau Tuhan Islam itu yang benar, gimana cara membuktikan kebenarannya? Tuh kan? Ini kenyataan bahwa orang berbeda keimanan tentang Tuhan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu banyak. Nah, kalau dia ngotot dengan klaim semacam ini, nah itu kan buktinya itu pandangan tentang Tuhan itu kan hanya ada dalam nalar manusia saja, produk pikiran manusia saja. Kalau Anda ingin meyakini kebenaran pandangan ini, Anda harus buktikan dulu bahwa Tuhan itu hanya ada di dalam nalar manusia saja, dan dia tidak ada di luar alam semesta ini, atau yang wujud yang berbeda dengan alam semesta, tidak ada, hanya ada di sini saja. Gimana cara membuktikannya? Dan kenyataan bahwa gambaran manusia tentang Tuhan yang banyak, yang hanya ada dalam nalar itu, tidak bisa dijadikan alasan bahwa wujud Tuhan itu hanya ada di sini saja. Sebagaimana kayak tadi, kalau kita punya gambaran yang banyak tentang Arman, apakah gambaran yang banyak ini bisa dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Arman itu hanya ada di sini saja? Hah? Enggak dong. Untuk membuktikan apakah Arman itu punya wujud atau tidak, dilihat di alam luar. Itu karena wujudnya bersifat fisik. Bisa kelihatan begini, bisa dibuktikan. Berhubung Tuhan itu adalah wujud yang metafisik, yang tidak bersifat fisik, berarti pembuktiannya tidak bisa dengan panca indera, tidak bisa dengan teleskop, tidak bisa langsung naik ke planet gitu kan, mana Tuhan itu ada, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sejak awal wujud Tuhan bukanlah wujud yang merupakan bagian dari alam. Justru dia diyakini sebagai wujud yang menjadi pencipta dan sebab utama di balik keberadaan alam semesta. Jadi nggak nyambung, walhasil ini nggak nyambung, ya nggak? Nggak nyambung. Sekarang saya tanya, sederhana. Ini kan pandangan orang ateis, pandangan orang luar, pandangan orang dalam. Kau percaya Islam itu agama yang benar? Sekarang pandangan orang dalam.
Percaya Islam itu agama yang benar? Jawab apa alasannya. Nggak apa-apa, nggak jawab aja. Sebagai contoh. Perhatikan tadi kunci yang saya kasih tahu. Kalau kita punya klaim, kan ada pernyataan nih. Pernyataan itu ada dua, ada subjek, ada predikat. Anda bisa meyakini bahwa pernyataan ini benar kalau Anda pertimbangkan dulu. Ada keterkaitan nggak antara ini dengan ini? Yang ingin Anda sebutkan ini bisa nggak mengaitkan antara ini dengan ini? Kalau nggak bisa, tapi ini karena untuk belajar aja ya, nggak apa-apa, ngomong aja seenaknya. Kenapa? Orang Islam sendiri hatta banyak gitu ya. Ya kalau ditanya apa sama agama yang benar, dia nggak tahu. Bukan cuma nggak tahu, mungkin dia jawab, tapi jawabannya nggak nyambung juga, sama-sama nggak nyambung. Nah, lagi-lagi kita penting belajar ilmu semacam ini. Gitu kira-kira. Apa coba jawab? Karena ku yakin. Karena ku yakin. Nggak bisa. Sekarang kita udah nggak bisa begitu ya. Karena kita udah belajar ilmu ini, nggak bisa lagi dan nggak ada lagi kata, ya karena saya meyakini ya begitu. Nggak, selesai. Jawaban itu sudah selesai. Karena saya meyakini ya begitu. Itu saya sering gitu. Kenapa kamu bilang begini? Ya karena diulang lagi itu pertanyaannya. Kenapa kamu percaya Tuhan itu ada? Ya karena Tuhan itu ada. Lah itu pertanyaannya. Kenapa Tuhan itu ada? Ya karena Tuhan itu ada. Ya kenapa? Muter aja begitu terus ya kan? Kenapa kamu percaya bahwa Quran itu adalah firman Tuhan? Ya karena Tuhan yang mengatakan begitu. Ya kenapa masalahnya? Sebelum Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, buktikan Tuhan itu ada atau enggak. Kan gitu kira-kira. Circular reasoning gitu ya. Kayak muter-muter aja. Itu sering terjadi kan? Daur bahasanya daur. Tanpa disadari. Dan itu banyak contoh-contohnya. Kenapa? Atau ada orang jawab, karena kebenaran Islam sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Ya kenapa tidak terbantahkan itu? Kan itu pertanyaannya. Itu namanya musyawarah alal matlub. Nanti akan kita belajar. Itu namanya musyawarah alal matlub. Yang ditanya itu, yang dijawab juga itu. Suka ada yang begitu kan? Misalnya begini nih. Siapa misalnya artis itu yang cantik itu sekarang ya? Siapa artis Malaysia itu? Saya nggak tahu. Siapa misalnya? Siapa Raisa lah misalnya, masih udah punya suami. Misalnya Raisa itu cantik. Apa buktinya kalau Raisa itu cantik? Karena kecantikan Raisa. Kok itu yang ditanya kenapa dia cantik? Disebutkan kata kecantikan. Seolah-olah dia menarik itu yang ditanya. Orang nanya bukti dia cantik itu apa? Disebutkan. Ya karena kecantikan Raisa. Lo belum selesai itu kecantikan itu buktinya apa? Gitu loh. Udah disebut duluan. Sering terjadi itu loh ya. Sering terjadi. Tuhan itu ada atau enggak ada? Begini. Keberadaan Tuhan itu. Lo kok belum apa udah bicara keberadaan? Itu yang ditanya. Belum dibuktikan Tuhan itu ada, udah bilang keberadaan. Ya enggak? Itu namanya musyawarah halal matlub. Dalam bahasa Inggris itu fallacy of begging the question. Itu kalau nggak salah istilahnya. Jadi kita menarik kesimpulan ke dalam premis gitu kira-kira. Kenapa Islam itu benar? Ya karena kalau kita timbang-timbang ya, dengan nalar yang rasional yang begini, kebenaran Islam itu tidak ada yang bisa membatalkan karena Allah berbicara. Anda belum selesai itu yang ditanyakan tuh kebenaran itu apa? Buktinya apa? Gitu kira-kira ya. Tuh coba. Di reasoning yang keliru itu yang perlu kita koreksi, dan itu hanya bisa kita koreksi kalau kita mempelajari kaidah-kaidah semacam ini. Belum dijawab. Nggak tahu kan? Ya jangan bertaklid selama ini, ayo. Pindah pertanyaan dah, ayo, kenapa? Bingung. Karena bingung. Kenapa? Ya pertanyaan yang tadi. Kenapa kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar? Alasannya apa? Karena Islam itu mengajarkan perdamaian, cinta kasih kepada sesama umat manusia. Ya itu orang Kristen juga sama mengajarkan itu. Ya enggak? Ya. Tapi itu terjadi loh, jawaban semacam itu, dan itu keliru ya. Kenapa itu keliru? Dibuktikan nanti alasan-alasannya, kaidahnya ada.
bahwa dalil itu begini kaidahnya. Dia ketentuannya sama seperti ilah dan ma'lul. Ada ilah, ada ma'lul. Gak bisa Anda berdalil dengan suatu argumen manakala dia itu ada istilah namanya takhallufud dalil anil madlul. Jadi dalilnya ada, kesimpulannya nggak ada. Itu nanti akan kita bahas ya. Itu keliru jawaban begitu. Meskipun kita mengakui Islam itu mengajarkan perdamaian dan cinta kasih. Kita mengakui itu. Tapi Anda keliru kalau itu menjadikan sebagai satu-satunya alasan yang pokok tentang kebenaran Islam. Apa coba jawabannya? Coba jawabannya, Pak. Konsep kebenaran Islam itu. Nah, itu belum selesai. Kita mau lagi bicara kebenaran, kamu udah bilang kebenaran. Lah, tekan tanpa dia sadari kan? Tanpa dia sadari kan? Itu namanya apa tadi? Mustadarah halal, matlub, ada khata. Wa hada yahdus katsiran. Setelah itu apa? Gimana Anda merangkai argumennya? Kan ini pertanyaannya Islam. Apa hubungannya dengan Nabi? Nah, kan orang bisa tanya begitu. Apa hubungannya dengan Nabi? Iya, sekarang apa hubungannya dengan Nabi? Bagaimana Anda membuktikan keterkaitan antara Islam itu dengan mukjizat Nabi itu? Iya, Nabi apa? Nabi siapa yang dimaksud? Kan jadi ngaco kan? Jadi ngaco kan? Sebagai upaya memantik aja ya, bahwa jangankan membicarakan pandangan orang lain, bicara pandangan diri sendiri aja kita nggak tahu alasannya, ya nggak? Coba sekarang, betapa banyak kebalikannya kan di dunia luar sana, di alam media sosial sana, mikir belakangan, benar atau salah belakangan, yang penting diucapkan dulu, diomongkan dulu. Apa? Fakta realita. Nah, ketika Anda mengatakan apa yang diajarkan oleh Islam itu sesuai dengan fakta dan realita, itu klaim itu sendiri masih perlu pembuktian yang lain. Apa buktinya kalau dia sesuai dengan fakta dan realita? Benar nggak? Tuh kan? Tapi nggak apa-apa, itu jawaban sudah tepat. Poin saya, ketika Anda mengutarakan sebuah klaim, di balik itu ada beban pembuktian. Nah, nanti makanya dikenal satu kaidah ya. Dan ini kaidah yang perlu dipatuhi oleh siapapun yang ingin berdebat, bahkan menguji kebenaran sebuah agama. Jadi hatta agama sendiri baru bisa dikatakan benar kalau dia lolos dengan kaidah ini. Apa kaidahnya? In kunta mudda'iyan, in kunta naqilan fasihah, wa in kunta mudda'iyan fa dalil. Uktubu. In kunta naqilan, spidolnya kurang jelas ya. Fasihah, in kunta naqilan fasihah, wa in kunta mudda'iyan fad dalil. Terjemahannya apa? Itu sudah ada di buku ilmu debat, itu ada. Apabila kamu menukil itu artinya mengutip dari siapa aja. Mengutip dari Nabi, mengutip dari ulama, mengutip dari fulan. Kalau kamu menukil, maka harus penukilan itu baru bisa diterima. Kalau apa? Kalau penukilan itu sahih, benar. Penisbatannya benar. Menurut ulama, menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu bla bla bla. Benar gak Imam Ghazali mengatakan begitu? Maksudnya gitu ya. Kalau nukil itu harus dengan penukilan yang sahih. Yang sahih maksudnya apa? Penisbatan antara yang dinukil dengan sosok yang darinya kita menukil itu harus terbukti benar dan sesuai dengan kenyataan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bla bla bla. Benar gak Rasulullah bilang begitu? Makanya dibuat ilmu apa untuk memverifikasi itu? Dibuat ilmu mustalah hadis, biar kita tahu mana yang riwayat mutawatir, mana yang ahad. Sehingga kita tahu ini meyakinkan, ini masih diragukan. Mana yang do'if, mana yang maudhu, gitu kan, dan seterusnya. Islam punya itu. Islam punya hazanah keilmuan yang memverifikasi penukilan hadis-hadis dari nabinya. Iya nggak? Ada agama lain yang punya begitu? Nggak ada agama yang punya tradisi sanad kecuali agama kita doang. Benar itu. Bukan kita fanatik ya. Bukan kita fanatik dan kita menutup fakta. Silahkan buktikan. Kitab sucinya orang Kristen. Tanya.
Sanadnya dari mana itu? Matius, Lukas, Yohanes, itu dari mana? Sanadnya ada sanadnya. An fulan, an Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ada itu? Gak ada. Hanya orang Islam. Tuh, Islam lolos itu dari kajian yang pertama ini, ketentuan yang pertama ini. Dalam berdebat juga begitu. Imam Asy'ari mengatakan bahwa begini. Benar nggak Imam Asy'ari yang mengatakan begitu? Jangan-jangan itu adalah nukilan orang tentang Imam Asy'ari yang belum bisa dipastikan kebenarannya, gitu kira-kira. Itu kaidah ya. Itu kaidah zahabiyah. Ini kaidah emas. Sekarang kalau kita bicara berita nih, menurut Kompas, koran Kompas tanggal sekian, benar nggak Kompas bilang begitu? Dan yang dia nukil tuh benar, gitu kira-kira, paham ya? Kalau Anda menukil harus dengan penukilan yang sahih, dan kalau Anda mengklaim itu artinya apa? Mengutarakan pernyataan. Klaim itu artinya pernyataan. Kalau Anda mengutarakan Nabi Muhammad adalah Nabi, pernyataan atau bukan? Pernyataan. Kalau Anda mengklaim, maka klaim itu harus bersandar pada dalil. Itu kaidah yang harus kita patuhi bagi siapapun yang ingin memasuki perdebatan intelektual dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Apalagi dalam ilmu kalam. Mu'tazilah sesat atau benar? Sesat. Apa bukti kesesatannya? Dalilnya apa? Paham ya? Sekarang kebalikannya kan, netizen di Indonesia, bukan di Indonesia aja sebetulnya, di mana-mana. Kalau menukil, bodoh amat sahih atau enggak gitu kan, disodorkan begitu aja. Kalau ingin mengutarakan pernyataan, ya semaunya aja. Ini bayangkan ini, kaidah ini saja kalau dipatuhi sekarang, bisa merubah sekian puluh persen dari wajah percakapan kita sehari-hari, ya enggak? Enggak gampang ngomong kalau nggak tahu dalilnya. Kalau tahu dalilnya ngomong, tapi Anda buktikan dulu dalil Anda ini sesuai atau tidak dengan klaim Anda. Jangan sampai seperti tadi. Itu baru satu aja ya. Yang saya utarakan baru satu aja contoh. Di luar sana banyak. Banyak sekali contoh-contoh yang menampilkan kecacatan dalam reasoning, dalam berargumen itu. Itu sebagai bukti bahwa kalau kita tidak mempelajari kaidah-kaidahnya, maka kita atau siapapun itu bisa terjatuh dalam kekeliruan semacam itu. Contoh lain, satu lagi ya. Paham nggak kaidah ini? Paham nggak? Kalau menukil harus dengan penukilan yang sahih, kalau mengklaim harus bersandar pada dalil. Ingat dalil yang kita maksud ya. Dalil itu bukan hanya satu macam saja. Quran itu ya dalil, hadis itu ya dalil. Kaidah-kaidah keilmuan rasional atau kaidah-kaidah qawaid akliyah itu dalil, ya. Apa yang dicapai oleh ilmu pengetahuan modern itu dalil. Apa yang diteliti oleh para ilmuwan di laboratorium mereka itu dalil. Dalil itu banyak, gak cuma satu macam saja. Dibicarakan juga nanti. Macam-macam dalil itu, gitu ya. Oke? Nah, tahu teori evolusi ya? Teori evolusi tahu ya? Sekarang kita nggak akan bicara teori itu. Tapi intinya teori ini mengatakan bahwa makhluk yang bernama manusia itu mengalami perkembangan, mengalami tahapan-tahapan tertentu dalam masa pembentukan fisiknya. Gitu kira-kira ya. Oke? Silahkan Anda baca rinciannya di buku para ilmuwan. Tapi intinya teori mengatakan manusia itu berkembang, ya kan? Oke, sekarang begini, orang-orang ateis di sana itu, mereka menjadikan teori ini lagi-lagi sebagai alasan untuk menafikan pencipta alam semesta yang kita yakini sebagai Tuhan itu. Sekarang saya mau nanya, coba Anda sekarang amati. Ini teori evolusi nih. Teori evolusi ya, teori evolusi. Saya kira nggak cuma di barat, di Indonesia hatta sekalipun. Jadi bahkan ada salah seorang ateis yang saya tahu di Indonesia, dia mengatakan bahwa teori evolusi itu rasa teori yang paling terkuat yang bisa menafikan keberadaan Tuhan. Hebat sekali. Gimana caranya Anda membuktikan itu? Coba lihat. Teori evolusi itu membahas apa? Membahas tentang makhluk hidup kan? Makhluk hidup kan? Yang diantaranya manusia. Tentu ada spesies-spesies lain gitu ya. Tapi intinya makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Ini membahas tentang tahap perkembangan makhluk hidup. Anggap 99% yang dikatakan oleh Darwin dan semua pengikut itu benar, anggap itu benar. Dengan segala rinciannya. Oke.
manusia itu berkembang dari tahapan bla 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 bla. Enggak anggap itu benar. Sekarang saya pengen tanya, apa keterkaitan ini dengan Tuhan itu apa? Keterkaitannya apa? Karena Tuhan itu bukan makhluk hidup. Ya enggak? Teori yang Anda bicarakan itu teori yang mengulas tentang perkembangan makhluk hidup. Apa hubungannya antara ini dengan itu apa? Tuhan itu bukan suatu wujud yang merupakan bagian dari makhluk hidup. Karena kalau dia makhluk berarti bukan Tuhan, selesai, ya enggak? Kalau dia makhluk berarti bukan Tuhan, ya kan? Terus apa hubungannya? Apa hubungannya? Bagaimana Anda membangun argumen premis minor, mayor sampai pada kesimpulan Tuhan tidak ada dengan premis ini itu apa hubungannya? Apa hubungannya? Oh, katanya teori evolusi itu bisa menafikan teori penciptaan. Ya, oke. Penciptaan yang Anda maksud itu penciptaan apa? Siapa pencipta yang Anda maksud? Paling jauh, kalaulah benar teori evolusi itu menafikan keberadaan pencipta, pencipta yang dinafikan itu pencipta yang berada di alam semesta ini kan? Karena ini membahas tentang apa? Tentang makhluk hidup, pencipta dari makhluk hidup kan gitu kira-kira. Sementara pencipta yang diyakini oleh umat beragama bukan merupakan bagian dari makhluk hidup. Sehingga tidak bisa Anda bisa berargumen dengan ini sampai pada kesimpulan Tuhan yang wujudnya metafisik berbeda dengan alam semesta sama sekali melalui sebuah teori yang dia hanya mengulas tahapan-tahapan perkembangan entitas atau makhluk hidup yang berada di alam semesta ini. Iya kan? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Dan sekarang, justru sekarang sebaliknya. Bisa kita balik gitu ya. Nanti ada namanya mu'aradhah bil qalb. Itu ada satu metode kritik. Kita mengkritik pandangan orang dengan menjungkir balikan pandangan dia. Jadi apa yang dia utarakan kita jadikan sebagai alasan untuk menembak pandangan dia sendiri. Paham maksud saya? Jadi orang punya alasan begini nih. Oke, saya terima alasan Anda, tapi alasan ini bisa menjungkalkan pandangan Anda sendiri. Keren kan? Para muslim keren itu ya. Dahsyat sekali itu. Nanti itu bicara tuh. Kita akan bicara itu. Ada satu metode kritik yang seperti itu. Orang punya argumen begini, oke. Argumennya itu kita pakai untuk menjungkalkan pandangan dia sendiri. Teori evolusi itu justru kalau kita telisik, sekarang kita tanya begini. Evolusi itu ada permulaannya atau tidak? Semua orang ateis, semua ilmuwan akan mengatakan iya. Ada permulaannya, ya kan? Sebutlah apapun itu namanya. Ada permulaannya atau enggak? Kalau ditarik lagi ke awal alam semesta ini sendiri, yang dimana evolusi itu berkembang di dalamnya, ada permulaannya atau tidak? Ada permulaannya. Kalau ada permulaannya, sebelumnya ada atau tidak ada? Sebelumnya tidak ada dong, kan ada permulaannya. Kamu ada permulaannya, berarti sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak ada. Sekarang, menurut akal sehat, bukan menurut keimanan. Menurut akal sehat, mungkin nggak ada sesuatu, tadinya nggak ada, kemudian ada, tapi nggak ada sebabnya sama sekali. Mungkin atau enggak itu? Nggak mungkin. Walhasil pada akhirnya, dengan Anda membuktikan kebenaran teori evolusi ini, ketika ditarik kepada entitas yang pertama, yang mengawali evolusi itu, akal sehat akan bertanya, siapa yang mengawali itu? Dari mana dia berasal? Kalau sebelumnya dia tidak ada, sebabnya apa? Kalau sebabnya adalah bagian dari alam, alam itu sesuatu yang mungkin. Sama saja dia tadinya tidak ada, kemudian ada. Kita nanya lagi, sebab dari itu apa? Sebabnya adalah B. B ini sebabnya apa? Bla 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 bla. Kalau kita tidak sampai pada wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, akan terjadi namanya tasalsul atau regresi yang tidak berujung, dan itu mustahil secara akal. Dibuktikanlah oleh para teolog, para mutakallimun, bahwa wujud Allah itu adalah wajibul wujud, wujud yang niscaya, karena kalau tidak ada wajibul wujud ini, tidak akan pernah ada alam semesta. Tuh, justru sebaliknya. Bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Dan ketika makhluk hidup berkembang, sebabnya apa? Oh, sebabnya adalah alam semesta ini sendiri. Loh, alam ini bisa bergerak dengan adanya sebab. Sebabnya apa? Sebab, dan seterusnya. Mau tidak mau. Pada akhirnya sampailah Anda pada pengakuan bahwa memang ada wujud yang menjadi asal, muasal dari keberadaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Walhasil ini juga sama, nggak nyambung. Wah, banyak sekali. Kalau kita diberikan kesempatan untuk memaparkan contoh-contoh apa reasoning yang keliru gitu ya, itu banyak sekali, itu sering terjadi. Perlu saya ke contoh yang lain? Naktafi bihadza am nuwasil? Ayat ziyadah wala. Berapa menit?
1,5 jam. Ingat kaidah pertama ya, in kunta naqilan fasiha wa in kunta mudain fadalil. Jadi sah kita bertanya kepada orang yang menukil, benar nggak itu penukilannya? Menurut Grense Al-Azhar itu begini, emang Grense bilang begitu? Masuk akal nggak itu kalau kita nanya begitu? Masuk akal, wajar nggak? Wajar, seharusnya begitu. Anda buktikan dulu. Coba wartawan kalau mematuhi kaidah begini, apa yang terjadi? Dia tidak akan memberitakan kecuali sesuatu yang sesuai dengan fakta. Ya nggak? Apa yang terjadi kalau kehidupan kita dengan hidup begitu? Kerisuhan-kerisuhan di internet itu sudah selesai. Yang kita baca itu hanyalah kebenaran demi kebenaran, kan gitu kira-kira. Bayangkan. Kalau ketika orang ngomong, bicara di televisi, bicara di buku, bicara di televisi, bicara dengan risalah ilmiah, bicara dimanapun, bicara dengan ini, dia tahu dalilnya. Apa yang terjadi? Percakapan kita itu berbobot, bermutu, gak cuman omong kosong, kalam fadi, la qimata lahu ilmiyan. Sehingga ada orang begitu kan? Yang menurut saya begini, yang menurut Anda begitu, alasannya apa? Oke? Bahkan pertanyaan, kenapa orang harus punya alasan di balik setiap argumen yang dia kemukakan, itu sendiri harus memiliki alasan. Paham maksud saya? Kan ada ketentuan, kalau orang berargumen harus punya dalil. Alasannya apa? Paham maksud saya? Paham nggak? Ada ketentuan, kalau menukil itu harus sahih, kalau mengklaim itu harus punya, klaim itu artinya pernyataan atau pengakuan ya, harus punya dalil. Kenapa harus begitu? Sah orang bertanya begitu. Ini sendiri kan klaim. Ini klaim ini. Ingkut mudayan fad, ini klaim. Bahwa klaim yang sah itu harus bersama. Kenapa harus ada dalil? Jawabannya apa? Sekarang udah lumayan ya, udah mikir ya. Udah lumayan ya. Saya kira itu pembahasan lain ya. Itu pembahasan lain. Silahkan dipikirkan sendiri. Udah capek kan? Belum baca kitab loh ya? Belum baca kitab. Insyaallah. Visual? Soal lain bas. Saya ragu baca kitab ini dengan kemampuan begini. Ya karena belum belajar mantik kan? Paham qanun adamut tanaqud. Paham qanun adamut tanaqud. Qanun adamut tanaqud, paham? Qanun al-huwiyah, paham? Qanun al-thalits al-marfu', paham? Ada lubbul istidlal. Itu jantung dari argumen itu ya. 3 hukum itu. Saya udah jelasin itu di buku mantik, dibaca. Bukan promosi, maksudnya kalau mau baca silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, cari di buku lain banyak. Walhasil kalau mau paham, saya nggak bertanggung jawab kalau yang nggak paham, nggak akan mengulang pembahasan dasar kecuali selingan aja. Oke? Kalau mau paham, pelajari ilmu mantik, baru paham. Visual? Tentang tatbik dari 2 kaidah kuliah ini, Ustaz. Jadi kan ketika kita menukil itu yang dipertanyakan adalah kesahihan dari nukilan itu. Jadi juga ketika kita berasumsi, kita yang dipertanyakan itu adalah dalil dari apa yang kita asumsikan. Salah. Istilah asumsi itu salah. Karena asumsi itu berkaitan dengan dzonniyat, cuman sangkaan saja, dugaan saja. Mengklaim. Klaim itu kesannya agak ada penguatan. Ya, mengklaim, bukan berasumsi. Beda antara klaim dengan asumsi. Asumsi itu hanya fard, bahasa Arab itu fard. Hanya mengasumsikan kalau begini, itu namanya asumsi. Paham? Ya. Ya, ketika kita mengklaim, maka yang dipertanyakan adalah dalil. Ya, pertanyaan saya, Ustaz, ketika menukil itu kan yang dipertanyakan adalah kesahihan dari nukilan. Apakah perlu kita sampai kepada mempertanyakan bahwa yang kita nukil ini memang benar?
dari dalam realitas, atau mungkin ketika kita mengklaim, maka yang dipertanyakan itu kan dalil dari apa yang kita klaim. Apakah kita harus sampai pada mempertanyakan bahwa dalil dari klaim kita ini benar? Dalil dari klaim kita ini benar. Saya belum ngeh dengan pertanyaannya ya. Maksudnya begini kira-kira ya. Kalau kita menukil, kan penukilannya harus sahih. Pertanyaannya adalah, apakah sampai kita harus mempertanyakan bahwa orang yang kita nukil itu juga benar secara realitas? oh enggak. Kalau menukil itu ada konteksnya sendiri. Bahkan ada kaidah begini. Yang dinukil itu nggak boleh kita bantah. Kecuali kalau dia mengakui kebenaran dari apa yang dia nukil itu. Paham maksud saya? Saya punya contoh yang lebih real dari ini ya. Dulu ya. Tahu nama seorang tokoh yang suka saya kritik ya? Itulah. Jadi ada seorang tokoh di Indonesia, dia yang mengubah redaksi surat Al-Kafirun itu, yang kuliah Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun, dia rubah la a'budu ma ta'budun. Jadi alif itu tambahan katanya. Kan Quran itu dulu nggak ada harokatnya. Nggak ada harokatnya. Kan kita baca apa coba? Kuliah Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu bacaannya mutawatir. Mutawatir itu artinya apa? Diriwayatkan oleh orang banyak sampai ke Nabi gitu. Nabi itu bacanya begitu. Ada nggak riwayat, tanya ahli qiraat, ada nggak riwayat lain yang mutawatir, yang mu'tabar, yang sampai ke Nabi? Kan riwayat itu ada 10 yang mutawatir. Ada nggak di antara riwayat 10 itu yang baca la'abudu ma ta'budun, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah? Astagfirullahaladzim. Ada kufur. Ya kan? Kamu kalau menyembah apa yang orang lain sembah, orang yang kafir sembah, ya berarti kamu kufur dari bagian dari mereka, iya nggak? Tapi dia katakan begitu. Dia merubah itu redaksi itu. Dia, kemudian ada orang mengkritik, enggak, itu dia sedang memaparkan pandangan orang lain, katanya sedang menukil pandangan orang lain. Ternyata setelah dilihat salah satu ceramahnya, bahkan di bukunya sendiri, dan dia mengakui itu juga pandangan saya. Artinya apa? Sah bagi saya kalau ingin mengkritik pandangan orang itu, sah kalau saya menisbatkan pandangan itu kepada pandangan dia juga. Kalau dia secara sharih dan terus terang mengatakan bahwa saya sendiri setuju dengan pandangan ini, paham nggak? Jadi dia menukil, katakan benar itu menukil, katakanlah itu benar dia menukil. Masalahnya kalau dia membenarkan tukilan itu, artinya apa? Secara tidak langsung itu menjadi pandangan dia sendiri, sah, dibantah, sah dibantah. Tapi kalau orang misalnya Imam Asy'ari mengatakan begini-begini, kamu lagi debat nih misalnya, ada orang menukil pendapat Imam Asy'ari, kemudian kamu sibuk membantah pandangan Imam Asy'ari, paham nggak maksud saya? Lagi debat sama orang ini nukil pandangan Imam Asy'ari. Kamu sibuk misalnya apa membangun argumen untuk membantah Imam Asy'ari. Ya salah itu kalau begitu. Orang dia lagi nukil kok. Orang menukil itu ditanya benar atau enggak itu dari Imam Asy'ari. Diuji kesahihannya. Bukan dipertanyakan kesahihan klaimnya. Kecuali kalau dia menjadikan sebagai pandangan dia sendiri. Paham nggak? Dan dia mengakui kebenaran itu. Dianya itu. Baru kita bantah. Paham nggak? Paham ya? Nah, itu pertanyaan pertama apa jelas? Pertanyaan kedua, kalau kita mengklaim harus bersandar pada dalil. Apa pertanyaan selanjutnya? Apa yang bagian kedua ini? Apakah harus sampai kepada mempertanyakan kebenaran dalil dari klaim? Justru itu ini dipertanyakan, dalil itu ini dipertanyakan dalam berdebat. Dalil Anda ini sah atau enggak? Nanti ada metode-metode kritiknya. Kalau saya tidak setuju dengan klaimnya, bagaimana cara saya mengkritik? Boleh nggak kalau saya tidak setuju dengan klaim, saya tembak klaimnya itu untuk saya jatuhkan? Nanti ada ketentuan, enggak itu namanya gosop, itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau tidak setuju dengan suatu pendapat, ada konklusi, ada premis, tujukan ketidaksetujuan Anda pada premisnya. Boleh membantah konklusinya dengan metode, yang tadi itu istilahnya kita minta dalil. Kan suka ada begini ya, saya beri contoh begini. Orang sudah menyampaikan dalil nih. Dia mengatakan sebuah klaim, dia punya dalil. Kemudian orang yang ini nanya lagi, mana dalilnya? Dalilnya sudah ada, sudah dia paparkan. Ditanya lagi, mana dalilnya itu? Nah, itu dalilnya sudah ada. Itu nggak boleh. Kadang sebelum misalnya dia punya premis, punya konklusi. Dia tidak setuju dengan premisnya. Lalu dia hantam begitu saja, dia langsung serang itu premisnya itu tanpa dia minta dalil terlebih dulu kepada orangnya. Itu juga salah. Karena kalau kita tidak setuju dengan sebuah premis, kita minta dalil dulu. Apa ini buktinya? Bukan kita nyerang terlebih dahulu kemudian menjatuhkan begitu, enggak.
biarkan dia diberikan nafas terlebih dulu untuk menyampaikan dalilnya. Kalau sudah terlihat di mana kecacatannya, kita jatuhkan dalil itu, selesai sudah. Diskusi berlangsung dari situ. Paham? Saya kira gitu ya. Saya kira begitu. Jam berapa ini? Silakan. 7 kurang 20. Ayo. Berarti kaidah yang pertama ini kita nggak sampai kepada mempertanyakan nukilan itu ketika itu dia posisinya adalah menukil. Tapi ketika Kita pertanyakan kesahihan penisbatannya. Kesahihan penisbatannya. Ketika dia menganggap nukilan itu sebagai klaim dia, baru dipertanyakan. Gimana menjadikan penukilan sebagai klaim dia? Kan dia menukil. Iya, kalau sudah dijadikan klaim ya sudah menjadi klaim. Kayak bisa saya gini nih. Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Kemudian benar Mu'tazilah punya pandangan begitu. Nih bukti-buktinya. Qala Qadi Abdul Jabbar kada wa kada. Qala Zamakhsyari kada kada. Haula Imam Mu'tazilah. Ya kan? Kemudian dia katakan, dan dia merangkai itu menjadi bagian dari argumennya. Dia menjadi sebagai bagian dari argumennya. Sudah menjadi klaim. Harus bersandar pada dalil. Tidak bisa hanya karena Mu'tazilah berpandangan demikian, maka saya kesimpulan bahwa ini pandangan yang benar. Enggak, justru itu diuji. Sebagaimana Asy'ariyah juga begitu. Siapapun bukan hanya perdebatan dalam akidah, mau berdebat sama mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau fikih itu biasanya nggak terlalu keras ya. Kalau fikih itu biasanya kan karena dzonni kan, nggak sampai pada kekufuran. Kalau akidah kan enggak. Dan itulah alasan kenapa perdebatan para teolog itu biasanya panas-panas. Kamu lihat coba ya, diksi Imam Sanusi itu. Atau saya nulis tentang Imam Al-Laqani. Imam Al-Laqani coba diksinya itu. Hadza madhhabul falasifah ab'adahumullahu ta'ala. Semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Pedas-pedas kan? Kenapa? Karena hadhil alfad tu'rad fi maqamin nusah wat tahdhir, la fi maqamil mujadalah wal munadharah. Lafaz-lafaz semacam itu dikemukakan bukan dalam konteks berdebat dengan kelompok tertentu, tapi itu disampaikan dalam konteks mentahdzir orang-orang muslim supaya tidak terpengaruh dengan pikiran yang merusak ini. Itu kita jumpai. Bukan mereka nggak punya adab, ya. Ulama-ulama bukan mereka nggak punya adab. Memang itu salah satu cara mereka. Apalagi Imam Sanusi. Imam Sanusi coba aja baca bukunya. Najasatu pakai najasa. Kenajisan pikiran para filsuf najis, ya. Hamaqah, keidiotan. Hamaqah itu kan. Apalagi itu pedes-pedes itu kan para teolog itu. Nggak apa-apa, nikmati aja. Gak usah baper gitu loh. Memang begitu para teolog itu. Kenapa? Karena mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang dipastikan kebenarannya secara qat'i oleh agama. Kalau orang mengingkari itu, apa resikonya coba? Celaka dunia akhirat kan? Di akhirat dia masuk neraka. Itu, mereka itu mempertimbangkan bi'atibaril ma'al gitu ya. Mereka itu orang-orang yang akidahnya fasid atau akidahnya cacat itu dikhawatirkan su'ul khotimah atau menerima ancaman neraka yang wal-iyazubillah. Sehingga mereka ingin berupaya untuk menjaga dan membentengi. Makanya Imam Ghazali bahwa di bukunya Al-Iqtisad, saya baca itu, buku Iqtisad, bukunya Tahawatul Falasifah, diksinya itu kayak gimana coba? Itu bagian dari dinamika keilmuan ketika begitulah cara gak harus Anda mendiri itu, gak wajib menggunakan diksi itu. Gak wajib. Tapi kalau itu terjadi, kita pahami itu dalam konteks itu tadi, bahwa mereka itu ingin mentahdzir, memberikan nasihat supaya orang tidak terbuai, juga supaya orang sadar bahwa pikiran ini benar-benar tercela dan tidak layak dipertahankan. Paham nggak? Tapi jangan salah, ulama dulu itu kalaupun menggunakan diksi-diksi kayak gitu, mereka punya argumen, ngomongin dengan argumen dengan bukan cuma sekedar caci maki. Dia itu bukan caci maki sebetulnya. Nggak kayak netizen zaman sekarang gitu loh ya. Bangsat, gini. Lah apa buktinya? Gitu loh. Pada akhirnya kan orang nanya begitu. Buktinya apa? Dasar bodoh gini. Ya bodoh itu buktinya apa? Nggak apa-apa Anda buktikan bahwa dia itu bodoh. Kalau menurut Anda dia itu bodoh dan kebodohannya itu berbahaya untuk orang lain, buktikan aja. Dan itu nggak salah gitu loh. Itu tidak termasuk ad hominem yang sering dibicarakan oleh orang itu. Ad hominem itu artinya menyerang pribadi, katanya kan nggak boleh. Bukan menyerang pribadi itu konteksnya.
Konteksnya adalah kita menampilkan bahwa orang ini tidak layak, pandangannya diamini oleh pandangan orang lain, apalagi dalam beragama, karena dia punya kesesatan bla 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 bla, dan kesesatan ini parah gitu kira-kira. Gak apa-apa, itu para teolog terjadi perdebatan semacam itu. Anda baca buku-buku ilmu kalam itu. Kalau fuqaha aja kadang berdebat dalam masalah hijab itu kan, yang lagi rame itu sekarang, ya kan, diskusi keras-keras itu, apa itu masalah hijab itu masalah fikih kan, masing-masing punya dalil gitu ya. Apalagi dalam masalah akidah. Sama halnya kalau Anda berhadapan dengan teroris yang mengancam kesatuan negara, masyarakat, dan itu berbahaya, melayangkan nyawa orang. Sama-sama melayangkan sesuatu yang berharga. Ini melayangkan akidah, ini melayangkan nyawa. Dan akidah lebih berharga ketimbang nyawa. Iya kan? Itu maqasid syariah begitu kan? Hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzun nafs, gitu kan? Apa yang pertama? Hifdzuddin. Iya kan? Yang prioritas utama, iya enggak? Meskipun ada khilaf di antara para usuliyin gitu ya, mana yang dahulukan, apakah din, apakah nafs dan lain-lain, tapi itu persoalan lain. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.